أحييكم من تحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersua via Zoom. Yang insya Allah kita akan melaksanakan qiyam konsolidasi iman adab muadzib. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya meminta tolong kepada Ustadz Supri untuk membacakan sedikit ayat Al-Quran. Telepon Ustaz, mau telepon Ustaz Majid. Oh ya, Harus sudah Ustaz. Pakai Telegram kan. Telepon Ustaz. oke. Boleh Ustadz Adani mungkin. Baik, suara jelas ya, Ustaz? Jelas, Pak. Suara aman. Baik. Tadi ada suara bayi. Ustaz Said ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, syakarallahu lakum wa barakatuhikum. Ustadz Adani, semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara inti yaitu penyampaian dari Ustadz Wido Supraha Hafizahullah taala. Saya persilakan kepada beliau. Baik, terima kasih Ustadz Said Amir Ali Madani, Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkahi antum dan juga Qari tadi, Ustadz Adani As-Siddiqi. Para muadib-muadibah dalam pimpinan masing-masing kepala sekolah, Ustazah Dewi Sartika, Ustazah Rini Kusmayani dari Bekasi belum hadir ya. Dan saat ini kita juga sudah firm untuk Saim Tangerang. Insya Allah sedang membuka pendaftaran. Wahayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan Syawal ya, kita pertama kali melaksanakan qiyam konsolidasi iman adab muaddib. Karena itu doa kami untuk seluruh pejuang adab, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu minal a'idina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan ciri hamba yang diterima Allah Subhanahu wa taala amalnya adalah dia semakin bersemangat dalam melanjutkan amal-amal di bulan-bulan berikutnya. Karena itu saya yakin dengan seluruh semangat perjuangan antum di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, insya Allah antum semuanya hamba-hamba Allah yang semakin bersemangat dalam perjuangan. Dan semangat itulah sejatinya yang mengundang ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adab Fiddin, adab dalam beragama, yang akan dibacakan teksnya oleh Ustazah Siti Marwa Rahmah, alumnus Lughah Lipia. Nah, silakan Ustazah Rahmah baca yang ada di layar ya. Jelas ya? Jelas nggak Ustazah Rahmah? Marwah. Rahmah Marwah. Jelas Ustaz. Jelas ya. Marwah oh sama, Marwah Rahmah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun muallimus sibyan. Yabda'u bi salahi nafsih fa inna a'yunahum ilaihi nazirah wa adhanahum ilaihi mas wa yakuffuhum min at-taftish wa yuqabbihu 'indahumul ghaibah wa yuwahhishu 'indahumul kadhiba wan namimah wa la yas'aluhum an amri bina yunaw yanubuhum ya Yunawwibuhum. an amri yunawwibuhum fayuthqiluhu wala yukthiru talaba min ahlihim fayamalluhu wa yu'allimuhum at-taharah was-salah wa yu wa yu wa yu'arrifuhum bima yuhliquhum minan najasah Yuhliquhum minan najasah. Adabu muallim as-sibyan. Yabda'u bisolahi nafsihi fa in a'yunuhum ilaihi nadhiratan wa adhanahum ilaihi musghiyah famastahsanahu fahuwa indahumul husna wa mastaqbahahu fahuwa indahu al-qabih wa yulzimus Ustaz Naufal, indahumul husna apa Hasan? Tadi Hasan sebelumnya. Indahumul husna. Husna. Baik. Lanjut. Wa mas wa mastaqbahahu fahuwa indahum al-qabih wa yulzimus samtu fi jalsatihi Wa yalzimu wasyazru fi nadharihi.
Stop dulu ya Ustazah Amalia ya, ngeheng ya Ustazah Amalia ya. Baik, yang pertama saya berharap kita semakin serius untuk membaca karya-karya para ulama, wabil khusus adalah karya Imam Al-Ghazali, di mana eh, sanad keilmuan tentang adab, bahwa adab itu adalah the discipline of mind, soul, and body, atau the discipline of body, mind, and soul, itu diambil pada ujungnya nanti sebenarnya adalah dari apa yang diringkas oleh Imam Al-Ghazali ya, oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi pada adab yang dibaca pada hari ini, bahwa adab seorang pengajar ya, muallim as-sibyan, pengajar anak-anak, dan saya kira ini sangat kontekstual dengan kita yang sedang mendidik anak-anak, maka beliau mengatakan hendaknya yabda bisolahi nafsihi, hendaknya memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ya, makanya mendidik itu adalah pekerjaan orang baik. Kalau orang tidak baik, jangan mendidik, nanti hanya akan membuat kerusakan. Ya, maka mulailah dengan memperbaiki diri. Jadi kalau kita ingin terus terawat kebaikan, maka teruslah merawat kebaikan. Ya, apalagi kalau namanya Adib Robbani, oh itu luar biasa. Nama itu doa. Jadi akan terus terjaga adab. Nah, maka mulailah dari diri kita sendiri, sehingga kemudian kita tidak sekedar jadi pengajar, tapi menjadi seorang muadib. Ya. Nah, kenapa? Karena pandangan mata daripada anak-anak tersebut itu pasti akan tertuju kepada gurunya. Apalagi setiap hari ya 6 jam sampai 8 jam mata mereka melihat antum. Ya, makanya saya sering sampaikan, misalkan antum jangan memegang handphone di hadapan murid kecuali antum meminta izin kepada mereka karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Mata mereka memandang antum. Ya, itu misalkan handphone, karena mereka kan dilarang handphone. Nah, antum juga demikian. Nah, atau juga kata-kata antum dan seterusnya. Jadi perbaiki diri kita karena setiap mata akan memandang kepada gurunya dan setiap telinga mereka akan memperhatikan kalimat daripada guru-gurunya. Ya, terlebih saya pernah katakan bahwa anak laki-laki itu fungsi telinganya lebih kuat. Meskipun matanya tidak melihat guru, telinganya itu tetap mendengarkan perkataan guru. Maka seorang muadib penting untuk memperhatikan kata-kata yang keluar dari lisannya. Dan apa yang dianggap baik oleh seorang guru, ya, dianggap baik oleh seorang guru, maka itu juga akan dianggap baik oleh murid-muridnya. Ya, kemarin mungkin Ustazah Dewi juga mendengar ya, ada pertanyaan dari orang tua yang bertanya tentang apa itu kemarin, bahwa saya di rumah selalu memperkuat eksistensi muadib. Saya di rumah selalu menguatkan kewibawaan muadib kan gitu kan. Nah, tapi muadib adakah menguatkan eksistensi orang tua gitu ya Ustaz. Jadi kalau saya kemana pertanyaannya. Ya, jadi ada yang bertanya kemarin dia ngasih usulan tuh kepada kita, kepada sekolah adab, bahwa dia itu ketika mengajak anaknya berzikir, anaknya mengatakan, kan udah tadi zikir di sekolah gitu. Ya, nah padahal sebenarnya zikir itu kan ada zikir sore. Zikir sore itu kan udah pasti bareng orang tua. Nah, jadi baik di Saim Lampung maupun Saim Bekasi maupun Saim Depok maupun Saim Tangerang nantinya, itu materi pertama yang saya kira pernah kita sampaikan, bahwa tugas kita menguatkan eksistensi orang tua dengan ilmu. Tugas orang tua menguatkan eksistensi guru. Nah, kalau terjadi apa yang kemarin ditanyakan saat syarat, ya nggak apa-apa, itu berarti temuan, ya kita nggak usah khawatir. Tapi makanya kemarin saya jawab, baik kepala sekolah
besok mohon sampaikan di kalam upacara. Kemudian muadib, khususnya muadib kelas 4 ya kemarin ya. Kelas 4 ya atau kelas 6 ya? Kelas 4 kalau nggak salah mungkin konteks pertanyaannya. Dan juga tentu muadib kelas 1 sampai kelas 6 seluruhnya. Mari kita selesaikan hari Senin ini dan hari Selasa besok gitu kan. Untuk menyelesaikan bahwa eh, ayahmu itu punya otoritas, dia punya ilmu, kemudian mentaati perintahnya itu adalah sebuah kebaikan, berzikir bersamanya itu sebuah kemuliaan. Itu kan sebenarnya cepat selesai. Nah, kalau kita bekerja sama, orang tua mengingatkan kita, kita pun ya nggak ada masalah diingatkan, kita langsung lakukan. Nah, maksud saya adalah dalam konteks kalimat ini, apa yang kita anggap baik, itu insya Allah akan baik menurut murid. Nah, karena kita juga temukan kan banyak murid mengatakan kata guruku begini gitu. Kata guruku begini. Artinya mereka itu sangat mendengarkan kata murid. Nah, sebaliknya apa yang kita anggap buruk fahuwa indahum al-qabih, maka juga buruk bagi mereka. Nah, karena itulah ketika kita di majelis ya, di sini beliau menulis hendaknya seseorang itu banyak diam ya, hendaknya dia melazimkan lebih banyak diam dan menundukkan pandangan ketika berada di majelis. Nah, ini maksudnya tentu bukan guru nggak ngomong ya, nggak mungkin ada KBM kalau nggak ngomong. Nah, saya kira ini maksudnya adalah agar guru memperhatikan kata-katanya dan memperhatikan pandangannya. Ya, kalau kita korelasikan dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut misalkan. Nah, jadi setiap perkataan dipilih hanya perkataan yang baik gitu ya, tidak berkata kecuali yang baik gitu. Nah, baik, berikutnya hendaknya seorang guru itu dia lebih banyak menanamkan ya menanamkan dalam takdibnya itu perasaan takut ya, perasaan takut. Takut apa? Bukan takut kepada dirinya, perasaan takut kepada Allah ya, dan tidak banyak memukul dan tidak banyak menyakiti. Nah, ini tidak banyak memukul, tidak banyak menyakiti ini bisa bermakna bahwa di zamannya memukul itu adalah sebuah metode ya sepertinya ya, sebuah metode. Wala yuksiru berarti kan jangan memperbanyak, berarti ada metode. Nah, tapi kalau di masa kita hari ini, alhamdulillah sekolah adab tidak gunakan metode memukul ya, tapi memegang rotan ya. Di Bekasi ada rotan semua ya Ustaz Zeril ya? Di Lampung ada, Di alhamdulillah Bekasi ada apa Ustaz. di Lampung. Di Lampung. Lampung ada ini semua ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, tapi tidak buat mukul ya. Bukan. Buat kewibawaan ya, buat Iya. kewibawaan. Nah, jadi berikutnya adalah di sini beliau mengatakan jangan berbicara dengan mereka supaya mereka bisa bersikap sopan kepada kita. Nah, ini maksudnya juga perlu difahami. Setiap kalimat ulama itu ketika bilang jangan belum tentu jangan sama sekali. Maksudnya adalah jangan sampai kita kebablasan dengan murid sehingga murid kehilangan adab dengan kita. Sifat wasatiyah saja. Ya, berbicara tapi juga jangan berlebihan. Ya, kalau sampai kemudian murid kalau kita perintah malah dia nggak mau, malah dia meluk-meluk kita, geleyotin kita, gitu kan? Malah tidak melaksanakan amal kita. Itu kan berarti kelebihan kata-kata namanya. Dan seterusnya. Jadi kita ingin murid selalu punya adab kesopanan kepada kita. Nah, tetapi juga beliau mengatakan jangan biarkan ya mereka berbicara di depan kita. Maksudnya kita sedang ngasih ilmu, dia berbicara, jangan biarkan itu. Ya, jangan biarkan. Nah, kita pun ketika mengajar jangan bercanda di depan mereka. Ya, jangan bercanda di depan mereka. Nah, yang menarik juga jangan menerima pemberian mereka. Ya, hindari pemberian mereka supaya kita tidak punya hutang dengan mereka.
Makanya oke, di sekolah adab kita masih menerima pemberian, tapi pemberian itu sejauh ini tidak langsung ya kepada guru, tapi melalui komite. Nah, jadi sifatnya komite memberikan secara keseluruhan kepada semua. Nah, maka guru-guru hendaknya tidak menerima pemberian secara langsung, tapi kalau ada yang ingin memberi, arahkan ya kepada guru agar diarahkan kepada kepala sekolah atau diarahkan kepada komite supaya nanti sifatnya kebersamaan, tidak satu persatu. Karena itu yang kemudian kita harus jaga dalam diri kita. Banyak sekali ulama yang berharap kita tidak menerima pemberian dari murid-murid kita. Dan kemudian bersikap ya apa namanya wirai ya, yaitu bersikap ya apa namanya eh, eh, malu ya kalau kita kemudian melakukan sebuah kesalahan atau malu menerima apa yang mereka suguhkan kepada kita gitu. Kemudian eh, ketika kita melihat murid mulai ada unsur melakukan adu domba, melakukan pertentangan di antara sesama, itu langsung guru harus turun memberikan nasihat dan melarang mereka memberikan penilaian karena penilaian itu bersifat subjektif. Tapi kalau memberikan informasi boleh. Misalkan pagi ini memberikan informasi ada kamar mandi yang masih murid tidak bersih gitu ya. Nah, ini informasi bukan penilaian. Ya, Ustadz Supri ya. Ini informasi. Di Ya, lantai Ustaz. 3 siapa tuh lantai 3? Lantai 3 Ustadz Said ya. Iya, Ustaz. Selesai. Ustadz Said, Ustadz Ridwan ya. Ustadz lantai 1 ya. Jadi Ustadz Said dan Ustadz Ridwan berkolaborasi menindaklanjuti temuan karena itu persoalan paling besar dalam sekolah kita. Meskipun mungkin kecil bagi sekolah-sekolah lain, bagi sekolah kita itu besar. Segera tindak lanjuti, temukan, simpulkan, dan lakukan perbaikan. Nah, biasa dalam sekolah itu yang penting ada proses ya. Setiap ada temuan jangan remehkan dan jangan lama-lama. Kita jangan mau kalah sama Deddy Mulyadi ya. Jadi semuanya harus cepat, terukur, dan segera selesai. Masukan orang tua selesai, temuan kita di lapangan selesai, gitu ya. Dan hal yang paling berat menurut Imam Al-Ghazali adalah kalau murid kita sudah mulai berdusta, berbohong. Ini berat. Anak-anak kita saja kalau udah bohong itu paling berat. Apalagi melakukan namimah, ya, mengadu domba. Ya. Berikutnya beliau juga mengatakan atau menuliskan sebaiknya kita tidak terlalu sering bertanya kepada murid tentang kenapa mereka merasa berat dalam belajar, ya, tidak terlalu sering, karena seakan-akan beliau ingin mengatakan, ya belajar itu memang berat, jadi ya alasan itu bisa hadir saja, memang belajar berat, maka boleh sesekali kita bertanya, tapi jangan terlalu sering bertanya tentang kenapa mereka merasa berat. Karena memang menuntut ilmu itu berat, ya. Dan kemudian kita jangan banyak menuntut keluarga mereka. Menuntut keluarga mereka kita maknai di sini adalah melakukan tuntutan di atas apa yang sepatutnya, karena akan membuat keluarga merasa bosan. Nah, tapi kalimat ini mengundang satu pemahaman bahwa memang mendidik itu pasti melibatkan orang tua, ya. Nah, maka misalkan di sekolah adab kita sudah berbaiat seluruh orang tua tidak menggunakan handphone, ya. Kalau di Lampung bagaimana Ustazah Dewi? Aman ya? Alhamdulillah aman Ustaz. Di rumah orang tuanya istiqomah ya?
Kalau dikalkulasi belum, Nah, belum ya, semuanya. nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemarin kita menemukan, kemarin dalam materi kan sempat saya angkat tuh Ustazah, bahwa orang tua sudah berbaiat, yang di Depok ya khususnya. Tapi kemudian kita menemukan temuan-temuan. Nah, temuan-temuan itu harus ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Ustaz Zarini nanti perlu tindak lanjuti itu, ya. Dan kemarin Ustaz Said mendapatkan satu perkara dari 3 orang tua, ya kan? Nah, kemudian mereka mengatakan saya butuh gadget untuk IF, saya butuh gadget untuk Roblox, saya butuh gadget untuk YouTube, TV, kira-kira begitu mungkin. Saya butuh gadget diizinkan sepanjang hari. Ini penting Ustadz Said ya, karena antum juga baru setahun ya di sekolah adab. Antum sedang belajar menjadi guru yang selalu ke depan di masa depan antum nanti membuat aturan itu dengan ilmu, bukan pakai perasaan. Ya, ketika kita pakai ilmu, antum akan gagah nanti berbicara. Tapi kalau antum pakai perasaan, perasaan antum bisa kalah sama perasaan orang tua, gitu. Nah, di sekolah adab, ketika kita mensosialisasikan bahayanya gadget dan sampai berakhir dengan baiat di 6 kelas itu semua dibuat bukan dengan perasaan, tapi karena dunia, Eropa, Kemudian, Amerika, China pun paham kan? sekarang sudah memutuskan untuk bahayanya gadget usia 0 sampai 12 tahun. Iya kan? Nah, jadi kalau IF itu kita pasti akan izinkan karena dalam kalimat baiat itu kan kecuali apa yang telah kita sepakati. Artinya apa? Selama dia bernilai edukatif dan sesuai kebutuhan, penggunaan voice note pun penggunaan gadget. Tapi penggunaan gadget itu untuk voice note recording, just untuk itu. Selesai. Nah, berikutnya untuk IF English First misalkan mereka menggunakan gadget untuk penjawab soal-soal, silahkan izinkan karena babnya bab pendidikan. Tapi kalau Roblox ini di luar bab pendidikan, sabar. Ya, kita tidak mengizinkan murid mengikuti Roblox. Dan itu sudah pernah kita bahas. Karena apa? Karena banyak orang tua berpikir anaknya ingin jadi programmer dengan mengajari Roblox di kelas 4. Dan kemarin kita sudah meminta para pakar IT dari orang tua kita yang langsung menjawab. Mereka lebih otoritatif dari saya menjawab. Dan mereka mengatakan, tenang Ustadz, belajar IT itu mudah. Kami ini pengusaha-pengusaha IT, gampang, nanti kita bisa bantu. Ya, yang paling susah itu adalah adab. Nah, maka dalam hal ini saya ingin katakan, Roblox kita tidak terima. Ya, programming kita belum terima. Kenapa? Belum umurnya. Ya, belum umurnya anak SD belajar programming. Sabar. Nanti di SMP kita ajarkan. Tapi kalau untuk IF kita masih terima karena ini kaitan dengan penggunaan. Nah, penggunaan YouTube terus-terusan dengan menyalakan TV di rumahnya ini juga tidak diterima. Nah, maka Ustadz Said, ya, nanti sampai juga Ustadz Zanada ya belum hadir malam ini dan semua Ustadz Asati seluruhnya, kita harus tegakkan ini. Penegakan itu artinya nanti ada konsekuensi, ya Ustadz Said. Jadi ada konsekuensi. Konsekuensi itu nanti berupa surat peringatan kepada orang tua. Ustaz ini ya. Terus, siapkan surat peringatan kepada orang tua yang tidak mengikuti standar ini. Karena sekali lagi standar ini bukan berbasis perasaan, tapi berbasis standar internasional. Bahkan sekolah-sekolah internasional pun hari ini sudah mengubah ya metode gadget mereka bahkan di tingkat SMP dan SMA. Kita baru bicara SD nih. Tingkat SMP SMA saja Budi Mulya sudah mengganti itu. Nah, jadi bukan kita yang kalah, tapi kita yang bertahan dengan standar. Nah, itulah kemunduran sekolah-sekolah hari ini ketika mereka lebih mendengarkan kata orang tua dan kita tidak percaya diri untuk menjawab itu secara ilmu. Dan untuk menjawab secara ilmu kita tidak perlu marah-marah karena memang semuanya aksesnya bebas, dia bisa lacak di internet, semuanya terbuka. Gitu ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menutup ya kalimat ini dengan wa yu'allimuhum at-tahara was-shalah. Hendaknya kita mengajari mereka cara untuk toharah dan cara sholat. Ya, dan mengenalkan kepada mereka minan najasah tentang
hal-hal terkait najis ya, terkait najis. Jadi ini menjelaskan pentingnya sekolah itu fokus pada kesucian nomor satu, yang kedua adalah kekhusyuan. Nah, maka sekolah kita harus terawat kesuciannya, ya, terawat kesuciannya. Menarik ya, kalau kita lihat Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi itu dia cuma menugaskan satu tuh sama semua lurah dan camat. Program kerja Bapak Ibu satu aja, kebersihan lingkungan. Nah itu aja. Kenapa? Karena sekarang camat RW pun pekerjaan sudah nggak ada sebenarnya, karena semuanya sudah satu pintu, sudah pakai aplikasi, ya. Tapi kebersihan, mengubah gaya hidup itu yang persoalan. Nah, karena itu sekolah adab perlu semakin tegak dan tegas sekecil apapun masalah kotoran, kebersihan, baik di dalam ruangan kelas, di kamar mandi, maupun di 3 tempat sampah merah, kuning, hijau itu, dan seterusnya, dan kebiasaan-kebiasaan masing-masing yang sudah kita tanamkan itu semuanya hendaknya dijaga, gitu ya. Demikian kira-kira pembacaan ini, mungkin tidak terlalu sama persis pastinya dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali atau yang dia maksud, tapi saya mencoba mengkorelasikan dengan apa yang berjalan di sekolah adab. Sampai titik ini ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ustazah Dewi mau share, boleh? Ustazah Dewi, kalau ada yang mau di-share, boleh? Baik. Apa nih Ustadz, saya pakai perangkat HP juga. Iya, iya, nggak apa-apa. Bagus suaranya Eh, jelas. eh, suara Ustadz tadi kurang jelas ya. Ya, terkait kebersihan ya Tad ya. Kalau di Lampung, alhamdulillah kami sudah mulai proses berjalan terkait dengan sampah, kemudian kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan alhamdulillah eh, setahun setengah ini sudah berjalan bahwa semua sampah anak-anak yang dibawa dari rumah, bekas atau sisa-sisa makanan itu dibawa kembali ke rumah. Sehingga sekolah adab itu di Lampung kami menyiapkan kotak sampah hanya untuk kertas yang dipakai di kelas gitu ya. Dan ini kami merasakan bahwa ini cukup terbantu ya, ya Ustadz ya, Ustadz Zahri ini juga karena alhamdulillah lingkungan cukup bersih gitu ya. Cukup bersih. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait kebersihan juga kami sudah memprogram bahwa murid-murid yang tidak bawa tumbler boleh menggunakan gelas ataupun peralatan makan dengan catatan eh, kalau beliau mengambil dalam kondisi bersih dan tertata rapi, setelah selesai dipakai, dikembalikan di tempat semula dalam kondisi bersih juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait kebersihan juga, di Lampung semua anak-anak akhwat pada saat sholat, baik sholat duha maupun sholat zuhur, kami pastikan bahwa semua kaos kaki dilepas gitu. Karena nggak ada yang menjamin bahwa lantai itu bersih ya. Kan kadang-kadang anak-anak kalau olahraga eh, lupa bawa sepatu gitu ya, atau kelepasan gitu lari-lari di lingkungan. Sehingga alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun setengah ini eh, kaos kaki dilepas dan semua anak-anak wajib menggunakan mukena gitu. Ini dalam rangka kami menegakkan kebersihan gitu. Mungkin itu Ustaz sedikit berbagi Iya. bagaimana penerapan Gedung kebersihan di Saim Lampung. gedung wakaf sudah mulai kebentuk kelihatannya ya. Gimana Ustaz? Gedung wakaf sudah mulai kebentuk kelihatannya ya. Iya, sudah terbentuk. Kemarin Berapa kamar? sudah syukuran di kenapa? Sudah berapa kamar? Berapa ruangan kelas? Oh, ruangan ya. Ruangan ada 6 Ustaz di Hmm, bawah itu. baik, Mm. mudah-mudahan lancar ya. Ada 6. Ini udah proses finishing tapi masih berhenti Ustaz.
Oh, lagi berhenti sebentar karena Syawal. Iya, lagi berhenti. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kami sudah bisa menempati gedung baru Amin, dan amin. gedung lama insya Allah tetap berfungsi sebagai rumah dakwah. Iya, jangan sampai nggak berfungsi nanti dialih fungsikan tuh, ya kan? Iya, Nah, insya Allah Pak Sabil juga sudah ACC, tetap kita CGP yang menggunakan ya bersama Saim, insya iya, Allah. iya. Silakan, Ustazah ini mungkin perlu disinkronkan informasi kebersihan dari Depok bagaimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, untuk sharing kebersihan di Lampung ya sangat luar biasa dan Depok juga banyak belajar ya, Ustazah ya, dari pertemuan kita kemarin ya. Namun ada beberapa yang belum sinkron kalau di Depok ini sampah dari anak-anak tidak dibawa pulang ke rumah karena cukup membuat polemik di orang tua gitu. Seperti itu. Sehingga kita solusinya ada semacam PJ di kelas yang dia piket untuk membuang sampah ya, tapi tidak ada tempat sampah, masing-masing anak juga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri itu ke tempat sampah gitu. Hanya memang kendala dari memilah sampahnya ini yang belum juga bisa full ya gitu. Karena apa seringkali juga tercampur gitu dari berbagai macam sampah-sampah tersebut itu. Jadi memang harus lebih apa ya, lebih disiplin ya, lebih eh, ada pengawasan juga gitu seperti itu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa kita perbaiki gitu. Dan sharing dari sesama sekolah juga yang ada di Depok yang sudah menerapkan juga ketika kami ingin belajar ke mereka, eh, kendalanya sama gitu. Mereka juga belum siap ya untuk menerima sebagai tempat mereka tempat orang lain belajar gitu karena memang belum juga bisa benar-benar gitu ya 100% apa menerapkannya gitu. Hanya kemarin ada kabar gembira gitu dari salah satu murid Ananda Nabhan gitu ya yang beliau tuh menjadi semacam duta ya dari eh, kebersihan gitu ya. Kebersihan sekolah-sekolah gitu. Nah, beliau ingin mengajak kami gitu ya untuk studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan tersebut gitu seperti itu dan juga beliau ingin membantu ya step-step seperti itu yang bisa kita lakukan gitu. Beliau artinya akan sharing kepada teman-temannya gitu seperti itu. Nah ini mungkin yang dalam waktu dekat bisa kita follow up gitu. Seperti itu. Tapi memang ketika melihat ke sekolah yang apa yang akan kita studi banding tersebut dalam hal ini eh, penggunaan peralatan kebersihannya cukup yang costly gitu ya, cukup yang sangat mahal gitu. Ya, mungkin itu sih kalau yang tadi ya terkait kebersihan dan juga masih masih hal yang harus kita kuatkan juga adalah sebagaimana di evaluasi harian ya bersama guru-guru adalah di bab adab istinja gitu ya di anak-anak gitu yang kadang eh, apa masih belum bisa disiplin untuk rapih gitu seperti itu. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Silakan nanti segera disepakati standarnya sehingga bisa sinkron ya dan bisa mengambil juga hal-hal yang baik dari para pendidik di tempat-tempat yang lain sehingga semakin bertambah baik. Ada yang mau ditambahkan lain? Matt? Ya. Baik, kalau tidak ada demikian saja mungkin eh, mau dicatat ya masing-masing apa yang perlu ditindaklanjuti oleh para muadib. Tindaklanjuti dengan penuh percaya diri, kepala tegak, dengan ilmu, jangan pernah merasa masih muda, karena ilmu itu tidak melihat tua dan muda, ilmu itu melihat siapa yang istiqomah dan belum istiqomah, dan kepala sekolah mendukung penegakan adab dari setiap guru dan pembina yayasan juga mendukung setiap gerakan yang dilakukan berdasarkan ilmu. Jadi kita satu visi, satu gerakan,
satu alat ukur. Mudah-mudahan semuanya eh, hanya untuk mengejar keberkahan. Karena tidak ada yang kita kejar di sini kecuali keberkahan ya. Demikian mungkin kalau tidak ada saya kembalikan kepada Ustadz siapa tadi? Ustadz Sayyid ya, Ustadz Sayyid silakan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wido Supraha yang sudah memberikan materi serta tambahan dari asatidzah yang lainnya, Ustadzah Rini maupun Ustadzah Dewi. Syukurallahu lakum. Nah, kemudian mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan. Ustaz Nuri, Ustazah Nuri, Ustaz Afif. Ustaz, jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik.